Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita masih membahas terkait tentang tata cara sholat yang sesuai dengan apa yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di pertemuan sebelumnya kita terakhir membahas terkait tentang tata cara sujud beserta dengan dzikir-dzikir yang dibaca pada saat sujud. Kemudian di poin yang ke-16 halaman 53 ya. Di sini penulis mengatakan 16 sujud untuk kedua kalinya. Kemudian beliau sujud untuk kedua kalinya seraya bertakbir, dan beliau melakukan sujud kedua ini sebagaimana yang beliau lakukan pada sujud yang pertama. Ya, jadi tata cara sujud yang kedua ini sama persis dengan sujud yang pertama dari sisi tata caranya, begitu pula dari sisi bacaan yang dibaca pada saat sujud. Kemudian beliau melanjutkan sampai di sini, maka sempurnalah satu rakaat. Ya, jadi dengan seseorang kemudian selesai dari melakukan sujud yang kedua, maka artinya telah sempurnalah satu rakaat dari sholatnya. Kemudian yang ke-17, bangkit seraya bertakbir. Ya, bangkit ya untuk rakaat yang kedua seraya bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian beliau bangkit seraya bertakbir sambil bertumpu pada kedua lututnya, bukan bertumpu pada lantai. Ya, nah ini di catatan kakinya di situ disebutkan, Syekh Al-Albani dalam Sifatus Salatin Nabi menyebutkan dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya sambil bertumpu pada lantai. Nah, ini memang ada khilaf di antara para ulama, ya. Dan khilaf ini juga kembali kepada apakah ada duduk istirahat atau tidak. Ya, ini juga adalah masalah yang terjadi khilaf di antara
di antara para ulama. Kalau mereka yang menyatakan bahwasanya tidak ada duduk istirahat dalam sholat, ya, maka artinya ketika seseorang hendak bangkit dari sujud yang kedua, lalu kemudian menuju kepada rakaat yang kedua, maka yang jadi tumpuan bagi orang untuk berdiri ke rakaat yang kedua adalah kedua kakinya, kedua kaki yang bagian depannya. Tapi kalau kemudian yang menyatakan bahwasanya ada duduk istirahat, maka tentunya yang dijadikan tumpuan untuk berdiri adalah kedua tangannya. Ya, adalah kedua tangannya. Saya kasih contoh. Kalau yang pendapat pertama, mohon maaf. Yang pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya tidak ada duduk istirahat, ya. Artinya dia langsung berdiri menuju ke rakaat yang kedua. Maka tata caranya adalah seperti ini. Jadi tumpuannya adalah kaki bagian depan ini, yang jari jemari. Ini jadi tumpuan buat dia untuk berdiri. Ya, itu makanya saya tadi katakan bahwa ini khilaf di antara para ulama. Kalau yang mengatakan tidak ada duduk istirahat, ya tata caranya seperti itu. Ya, dia bertumpu di atas apa? Di atas kedua kakinya, jari-jari kakinya. Lalu kemudian berdiri. Ini pendapat pertama yang menyatakan bahwasanya tidak ada duduk istirahat. Duduk istirahat itu yang seperti ini. Duduk istirahat, berhenti sejenak, baru kemudian bangun. Ya, baru kemudian bangun. Sejenak saja duduk istirahat itu, karena tidak ada bacaan yang dibaca, hanya duduk saja. Nah, nanti kita jelaskan. Ini yang pertama, ya. Kalau menyatakan tidak ada duduk istirahat, berarti ketika dia bangun dari sujud yang kedua menuju ke rakaat yang kedua, maka yang jadi tumpuan adalah kedua kakinya. Tapi kalau kemudian yang menyatakan bahwasannya ada duduk istirahat, maka yang jadi tumpuan adalah kedua tangannya. Seperti yang tadi saya contohkan. Ini duduk sejenak, lalu kemudian bangkit. Dan catatan, ya, bagi yang melakukan dan lebih condong kepada adanya duduk istirahat, ya, ini tentunya harus ada catatannya. Ketika dia bangkit dan kemudian bertumpu di atas kedua tangannya, ya, ini nggak boleh seperti ini. Karena ini yang seperti bangunnya unta, dan ini terlarang, ya, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, gini ya. Jadi seperti itu. Yang benar tangannya dulu yang diangkat. Jadi ini kan gini. Nah. Enggak, yang istirahat juga, yang istirahat. Yang istirahat. Ini kan sujud nih, yang istirahat ya. Sujud, istirahat sebentar, kemudian bertumpu di atas tangan. Tangannya tarik dulu, baru lututnya. Bukan lututnya duluan begini, bukan. Iya. Ini yang tidak dibolehkan oleh sebagian para ulama. Karena ini sama seperti berdirinya unta. Sah, tetap sah. Selama kemudian bukan yang dilanggar itu rukun sholat, maka sholat seseorang itu tetap sah. Rukun sholat seperti misalkan berdiri itu kan rukun sholat. Kemudian baca Fatihah itu rukun sholat. Takbiratul ihram rukun sholat. Kalau yang ditinggalkan itu bukan rukun sholat, maka sholatnya tetap sah. Hanya saja tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu penjelasan dulu ya.
Ya. Jadi tadi dikatakan sama penulis, ya, kemudian beliau bangkit seraya bertakbir sambil bertumpu pada kedua lututnya, bukan bertumpu pada lantai. Ini sekali lagi khilaf di antara para ulama, dan ini kembalinya khilaf seputar apakah ada duduk istirahat atau tidak. Kemudian beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja tanpa takbiratul ihram, tanpa doa iftitah, dan tanpa membaca ta'awudz. Ya, kalaupun membaca ta'awudz juga diperbolehkan. Ya, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah ta'awudz, ya, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya, ya, oh ya, mana yang rajih? Mana pendapat yang kuat? Apakah ada duduk istirahat atau tidak? Nah, ini disebutkan di sini tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah rakaat pertama, setelah rakaat ketiga, kecuali di akhir ayat beliau. Jadi, ya, hadis yang menerangkan terkait tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk istirahat itu terjadi pada saat di akhir hayat beliau. Makanya para ulama di sini berbeda pendapat apakah ada duduk istirahat, apakah duduk istirahat dalam sholat itu adalah sesuatu yang disunnahkan atau tidak. Sebagian memandang bahwasanya tidak disunnahkan, sebagian memandang bahwasanya disunnahkan dalam kondisi tertentu, misalkan dalam kondisi lelah, dalam kondisi kemudian ya sudah tua, ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian pendapat yang paling benar tentunya adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya duduk istirahat itu adalah perkara yang disunnahkan dalam setiap keadaan. Baik bagi orang yang kemudian tua ataupun orang yang muda. Baik orang yang sanggup atau kemudian orang yang tidak sanggup. Baik dalam keadaan lelah atau tidak, maka tetap duduk istirahat itu adalah perkara yang disunnahkan. Dan inilah pendapat yang pendapat yang rajih dalam masalah ini. Berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan, ya, sahabat yang bernama Malik ibnul Huwairits, beliau pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, lalu kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْحَطْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. Nabi kalau berada di rakaat-rakaat yang ganjil, maka beliau tidak segera berdiri, ya, sebelum kemudian beliau duduk duduk tegak lurus terlebih dahulu, ya. Maka ini adalah pendapat yang pendapat yang rajih, ya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh, ya, Imam An-Nawawi, kemudian, ya, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, jelas ya. Akan tetapi duduk istirahat ini tidak dianjurkan, kata Imam An-Nawawi, pada saat sujud tilawah. Ya, tahu ya Ibu ya sujud tilawah. Pada saat membaca apa, Bu? Iya, saat membaca surat-surat yang ada ayat sajadahnya. Ya, pada saat sujud tilawah maka tidak dianjurkan untuk duduk istirahat. Dan ini kata Imam An-Nawawi tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ya, karena dalam sujud tilawah tidak ada duduk istirahat, akan tapi begitu seseorang selesai sujud maka dia segera langsung untuk berdiri untuk melanjutkan sholatnya. Ya, paham ya? Nah,
Kemudian beliau mengatakan pada rakaat kedua ini beliau melakukan hal yang serupa dengan apa yang beliau lakukan pada rakaat yang pertama. Oh ya, afwan, ada yang belum dijelaskan di sini. Terkait tentang ya berdiri ya untuk menuju ke rakaat yang kedua. Tadi kita katakan bahwasanya ya tata cara berdirinya adalah dengan apa? Dengan apa, Ibu? Dengan bertumpu pada lantai kan? Nah, tata cara bertumpu pada lantainya, apakah tangannya ini dikepalkan atau tidak? Ya, maka dalam masalah apakah disunnahkan untuk mengepalkan tangan, ini juga terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, dan sumber perbedaannya adalah dalam masalah menilai hadis yang menerangkan hal tersebut. Apakah hadisnya adalah hadis yang sahih ataukah hadisnya adalah hadis yang dhaif. Nah, dalam hadis Ibnu Umar dikatakan, ya beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat beliau ya'jin. Ya'jin itu menggenggam kayak orang lagi bikin roti, itu namanya apa? Apa namanya? Ya, mengepal-ngepal gitulah. Ya, ya'jin fi shalah. Nah, dalam hadis Ibnu Umar dinyatakan seperti itu. Maka di sini khilaf di antara para ulama adalah terkait tentang apakah hadis ini sahih atau tidak. Kalau yang berpendapat hadis ini sahih, mereka mengatakan kalau demikian mengepalkan tangan pada saat akan berdiri menuju ke rakaat yang berikutnya, maka itu adalah perkara yang disunnahkan. Tapi bagi yang kemudian menilai bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dan berlawanan dengan hadis yang menerangkan terkait tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan berdiri dengan hanya kemudian meletakkan tangan beliau di atas tanah kemudian berdiri dalam hadis Imam Bukhari, maka mereka mengatakan bahwasanya tidak disunnahkan untuk mengepalkan tangan. Dan kita nggak usah pusing ya dalam masalah-masalah yang memang terjadi khilaf di antara para ulama. Selama memang khilafnya adalah khilaf yang muktabar, khilaf yang dianggap ya, khilaf yang muktabar, maka ini adalah perkara yang memang kita diberikan keleluasaan di dalamnya. Ya, yang mana kita harus berlapang dada satu dengan yang lainnya. Ya, harus berlapang dada satu dengan yang lainnya. Karena pada umumnya salah satu sebab perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah tertentu adalah terkait tentang perbedaan mereka juga dalam menilai sebuah hadis. Apakah hadisnya ini sahih ataukah hadisnya ini dhaif. Ya. Maka sekali lagi ini adalah permasalahan khilaf di antara para ulama. Ya. Ya mungkin di antara ibu-ibu ada yang lebih condong untuk kemudian pada pendapat mengepalkan tangan, ada juga yang mungkin lebih condong pada tidak mengepalkan tangan. Ala kulli hal, ini adalah khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian yang selanjutnya duduk untuk tasyahud awal. Ya. Setelah rakaat kedua selesai, beliau duduk untuk tasyahud awal. Ini beliau lakukan jika sholat yang dikerjakan adalah sholat yang memiliki dua tasyahud, seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada tasyahud awal ini, beliau duduk iftirash. Ya, itu ada di gambar ya, sudah kita jelaskan juga yang dimaksudkan dengan duduk iftirash. Seperti pada duduk di antara dua sujud. Kemudian beliau membaca tasyahud awal yaitu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini salah satu bacaan yang diperbolehkan bagi kita untuk kita baca pada saat tasyahud, pada saat tahiyat. Boleh juga kita baca ya di dalam tahiyat di sini sebagaimana tahiyat yang kita hafal di waktu kecil, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka, dan seterusnya. Itu juga apa? Itu juga boleh ya, karena ada riwayatnya. Ya, hadisnya adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi boleh pakai yang seperti yang termaktub di dalam buku ini, boleh juga pakai at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah dan seterusnya. Ya. Hanya saja di sini ya, ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, apakah ini hanya dibaca pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ataukah tetap dibaca seperti itu ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Karena ada riwayat dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menjelaskan bahwasanya ketika Nabi masih hidup, maka kita membacanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka bacaan lafalnya diganti menjadi assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini riwayat dari siapa? Riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ya. Wallahu taala alam, yang lebih tepat dan rajih dalam masalah ini adalah tetap membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seandainya lafal ini diganti setelah beliau wafat, maka pasti akan kemudian diterangkan oleh siapa? Diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud, maka itu adalah ijtihad beliau. Ya, maka itu adalah apa? Ijtihad beliau. Dan ini juga menandakan boleh juga membaca seperti itu. Akan tetapi lebih utamanya, lebih afdalnya adalah kita membaca sebagaimana yang diajarkan oleh siapa? Diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bilang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, baik, sampai sini paham ya Ibu? Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya, dan beliau mengepalkan seluruh jari jemari tangan kanannya. Nah, ini tata cara duduk tasyahud yang pertama, yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu telapak tangan kiri diletakkan di atas paha kiri, dan beliau mengepalkan seluruh jari jemari tangan kanannya. Itu sebagaimana gambar yang ke-26. Ya, dan nanti ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya tangan kiri ini boleh diletakkan di atas paha kiri, boleh juga diletakkan di atas apa? Di atas lutut kiri. Saya contohkan coba. Jadi begini Bu. Duduknya iftirash ya. Ya, tadi dikatakan bahwasanya tangan kiri diletakkan di atas apa? Di atas paha ini, paha ya. Jadi begini. Kemudian tangan kanan ini seluruhnya apa? Menggenggam, ini yang menggenggam.
Ya, jempol ini kita letakkan di atas jari tengah seperti ini. Ini tata cara yang pertama. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi meletakkan tangan kiri di atas rokbatil yusra, di atas apa? Lutut yang sebelah kiri. Jadi boleh seperti ini, boleh juga begini. Ya. Ini dua-duanya ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Ya. Kemudian tata cara menggenggam tangan pada saat telunjuk ini yang pertama seperti ini ya. Tadi jelaskan di bukunya. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan dulu. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, ini agak kurang beraturan. Ya, kita baca yang kadang-kadang dulu ya, yang beliau itu kita loncat dulu ya. Kadang-kadang beliau melipat, menggenggam jari manis dan kelingkingnya, lalu menyentuhkan ujung jari tengah dengan ujung ibu jarinya sehingga membentuk lingkaran, sementara telunjuknya diangkat. Ini cara apa namanya mengangkat telunjuk yang kedua. Kalau yang pertama tadi digenggam seluruh jarinya, kemudian yang telunjuk ini kita angkat. Adapun cara yang kedua adalah ini merapat ya, digenggam. Ya, lalu kemudian jari tengah dengan jempol ini dibuat lingkaran seperti ini. Dalam hadis dikatakan ya membuat bilangan 53. Ya, membuat bilangan 53. Ini limanya nih. Dalam bahasa Arab kan ini 5. Misalnya di sini apa 3. Jadinya 53. Jadi seperti ini. Jadi boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Ya, lebih baik diamalkan dua-duanya. Kadang-kadang kita seperti ini, kadang-kadang seperti ini. Ya, biar kita mendapatkan dan mengamalkan seluruh apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada di dalam sebuah hadis, ya, menerangkan terkait tentang variasi-variasi Nabi dalam melakukan sebuah amalan, maka kita disunnahkan untuk apa? Mengikutinya sebagaimana variasi yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, termasuk pada saat kita apa? Ya, tasyahud awal. Tasyahud awal ini kan kita bicara tasyahud awal. Kalau itu khilaf, Bu. Khilaf. Itu masalah khilaf. Ya, milih saja yang salah satunya. Entah kemudian mau pilih yang menggenggam ataukah pilih yang tidak menggenggam. Iya, betul. Kalau ini boleh ganti-ganti. Karena dua-duanya adalah diterangkan dalam hadis yang sahih. Kalau yang tadi itu beda, yang satunya menilai sahih, yang satunya menilai tidak sahih. Ya. Jadi kalau dalam masalah tasawuf tadi, sekali lagi cara duduknya berarti meletakkan tangan kiri ada dua. Satu ya di atas paha, satu menerangkan di atas apa? Lutut. Kemudian cara menggenggam tangan pada saat mengangkat telunjuk itu ada dua. Yang pertama adalah seluruh jari digenggam, diletakkan jempol di atas jari tengah, kemudian telunjuk diangkat. Cara yang kedua adalah dengan membentuk bilangan 53. Ya, jempol dengan jari tengah dibuat menjadi lingkaran. Sampai sini paham ya? Nah, ini nanti pembahasannya setelah ini. Ya. Kalau di sini diloncat ini, kita loncat tadi. Kita agak loncat. Kita lanjut. Kemudian beliau berisyarat dengan telunjuknya ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika membaca dua kalimat syahadat. Ya, ini kapan mengangkat telunjuk pada saat tasyahud
ini juga terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, kalau dalam madhab Hanafiyah, al-Imam Hanafi, ya, mengangkat telunjuk pada saat tasyahud adalah pada saat mengucapkan lafal la ilaha illallah. Jadi asyhadu al la ilaha illallah, ini baru kemudian diangkat telunjuknya. Kalau dalam madhab Syafi'i, mengangkat telunjuk ini adalah pada saat mengucapkan illallahnya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, baru diangkat. Kalau dalam mazhab kemudian Hambali, maka diangkat telunjuk ini pada saat mengucapkan lafal Allah. Ya. Jadi kalau bilang at-tahiyyatu lillah, di lillahnya sudah angkat telunjuk. Yang mana? Yang Hanabilah, Hambali. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, berarti ada 4 pendapat ya. Ini adalah mazhab Maliki, dan pendapat ini yang rajih sesuai dengan dalil yang ada, bahwasanya mengangkat telunjuk pada saat tasyahud itu mulai dari apa? Mulai dari awal tasyahud. Itu sudah diangkat, tidak menunggu ya sampai lafal Allah disebutkan, tidak juga menunggu sampai ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwasannya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahud. Nah, perhatikan di sini, ini dalilnya ini. Nabi kalau duduk untuk tasyahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra, maka Nabi meletakkan tangan kiri beliau di atas lutut kiri beliau, wa wada'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna, lalu kemudian Nabi juga meletakkan tangan kanan beliau di atas lutut kanan beliau, wa aqada salasatan wa khamsina, dan beliau membuat ya angka 53 dengan tangan kanannya tadi, wa asyara bis sababah, dan beliau kemudian apa? Ya, memberi isyarat dengan telunjuk. Berarti di sini jelas. Ya, karena idza qa'ada fit tasyahud, Nabi kalau duduk untuk tasyahud, maka beliau langsung apa? Mengangkat telunjuknya. Berarti sudah dari awal. Ketika duduk otomatis langsung mengangkat apa? Mengangkat telunjuk. Dan ini adalah pendapat yang rajih dalam masalah ini. Ya. Jelas ya, Ibu sampai di sini. Kemudian beliau melarang duduk seperti anjing dengan meletakkan pantat ke lantai, sementara kedua betis ditegakkan dan kedua tangannya diletakkan di lantai. Inilah duduk iqa yang dilarang. Ya, iqa seperti ini ya. Sebenarnya penafsiran iqa itu ada 2. Kan Nabi melarang orang yang sholat ya duduk sebagaimana duduknya anjing, atau disebut dengan iqa. Ya, ada 2 definisi iqa ini disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan iqa itu adalah duduk seperti ini. Ini dibentangkan. Ya, kaki kiri, kaki kanan itu dua-duanya dibentangkan, lalu kemudian pantatnya ini menyentuh lantai. Ini namanya iqa, dan ini tidak diperbolehkan di dalam sholat. Juga sakit kalau nggak biasa. Ya. Kemudian ada juga yang menafsirkan iqa itu duduk seperti ini. Kakinya dibentangkan seperti ini, kemudian pantatnya menyentuh lantai, kemudian ini seperti ini. Ini namanya apa? Iqa. Nah, duduk seperti ini dilarang pada saat seseorang apa? Seseorang sholat. Kan ada beberapa duduk yang dilarang pada saat sholat. Salah 2-nya seperti tadi. Kemudian yang ketiga adalah seperti ini duduknya.
tangan kirinya. Dia menjadikan tangan kirinya sebagai sandaran. Kata Nabi, ini duduknya seperti duduknya orang-orang yang maghdubi alaihim, orang-orang yang dibenci oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Dan duduk seperti ini tidak hanya terlarang dalam sholat, di luar sholat juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Duduk seperti ini nggak boleh. Gini, misalnya lagi nyantai, nggak boleh. Tapi kalau di sebelah kanan nyendernya, nggak apa-apa. Atau dua-duanya seperti ini, nggak masalah. Yang nggak boleh kalau hanya bersandar di tangan kiri saja. Ini yang dilarang. Nah, duduk seperti ini dilarang baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Ya, jelas ya? Boleh, nggak masalah. Ya, yang jelas seperti ini. Kalau khutbah gini juga nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau di luar khutbah nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Apanya ini? Di atas telapak kaki seperti apa? Ini ya. Duduk gini, dua-duanya di ini. Nah, ini tidak ada sunnahnya juga. Ya, yang benar adalah seperti ini, namanya duduk iftirash. Iya. Nah. Iya. Tidak ada. Kemudian beliau mengatakan, bedakan dengan duduk iq'a yang dibolehkan pada duduk di antara dua sujud. Kita sudah jelaskan ya, duduk iq'a yang dibolehkan ya pada saat kita duduk di antara dua sujud. Masih ingat ya Ibu ya caranya? Iq'a yang diperbolehkan, masih ingat nggak? Kalau lupa saya terangi lagi, saya contohin lagi. Oh ya udah. Kalau iq'a yang diperbolehkan, dan ini diperbolehkan pada saat kita duduk di antara dua sujud. Dua sujud saja ya. Iya. Seperti ini. Nih gini. Iya, duduk di antara dua sujud aja. Iya. Seperti ini. Ini bukan syarat tahiyat ya, duduk di antara dua sujud. Selain itu tidak dianjurkan. Ya. Enggak. Duduk di antara dua sujud saja. Kalau dalam duduk tasyahud ya seperti tadi. Iftirash atau kemudian tawaruk kalau di tasyahud yang kedua. Duduk di antara dua sujud aja. Kenapa? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, manusiawi, Bu. Kita lupa itu. Kalau lupa dijelasin lagi maksudnya. Tapi kalau udah masih ingat, udah paham, ya nggak usah diterangkan lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meringankan duduk tasyahud awal seakan-akan beliau duduk di atas batu yang panas. Artinya duduk tasyahud awal ini tidak terlalu panjang. Ya bacaannya sampai itu tadi aja. Ya wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian bangkit untuk rakaat yang ketiga. Nah, di sini pertanyaan. Pada saat ya kita sholatnya hanya 2 rakaat saja. Yang artinya tasyahud pertama itu sekaligus sebagai tasyahud yang terakhir. Ya. Dalam sholat yang jumlahnya 2 rakaat, berarti sholat subuh, sholat sunnah, ya, yang jumlahnya 2 rakaat, yang mana tasyahud pertama itu sekaligus menjadi tasyahud yang terakhir. Kalau tadi kan dijelaskan bahwasanya tasyahud awal itu sunnahnya adalah duduk dengan apa?
dengan iftirash. Tapi kalau tasyahudnya adalah tasyahud akhir, itu sunnahnya adalah dengan apa? Duduk tawaruk namanya. Duduk apa? Tawaruk. Nah, kalau sholatnya 2 rakaat, tasyahudnya adalah tasyahud yang pertama plus terakhir, ya, berarti cara duduknya gimana? Apakah dengan iftirash ataukah dengan tawaruk? Nah, ini juga khilaf di antara para ulama. Ya, karena memang ada 2 hadis yang merangkan masalah ini. Ya, ada yang menyatakan bahwasanya sholat yang jumlahnya 2 rakaat, maka cara duduknya adalah dengan duduk tawaruk. Karena mereka berpedoman pada hadis yang menyatakan apabila Nabi berada pada, ya, rakaat yang terakhir dari sholatnya, sebelum kemudian beliau salam, maka beliau duduk apa? Duduk dengan duduk tawaruk. Adapun orang yang sholat hanya 2 rakaat, berarti rakaat terakhirnya adalah rakaat yang kedua. Ya, rakaatnya adalah rakaat yang kedua. Adapun yang berpendapat bahwasanya dilihat dari jumlah rakaatnya. Kalau rakaatnya hanya 2 saja, artinya, ya, cara duduknya adalah dengan duduk apa? Dengan duduk iftirash, tidak dengan duduk tawaruk. Ya. Wallahu taala alam. Ya, saya lebih condong kepada pendapat yang menyatakan duduk dengan apa? Dengan iftirash. Ya, duduk dengan iftirash. Karena ini diperkuat oleh hadis Aisyah yang menyatakan bahwasanya, ya, bahwasanya Nabi kalau sholat 2 rakaat, maka beliau bertahiyat, lalu kemudian beliau duduk dengan duduk iftirash. Ya, jadi kalau apa? Sholat 2 rakaat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Nah, nah ini apa? Masalah duduk pada saat apa? Jumlah sholatnya yang 2 rakaat, apakah tasyahudnya, duduk tasyahudnya dengan iftirash ataukah dengan tawaruk. Nah, kemudian 19, bangkit untuk rakaat ketiga. Kemudian beliau bangkit untuk rakaat ketiga seraya bertakbir. Dalam bangkitnya beliau bertumpu pada lututnya, tidak pada lantai. Ini sekali lagi khilaf di antara para ulama, dan di sini penulis lebih condong kepada pendapat bertumpu pada lutut. Ya, tidak bertumpu pada lantai, artinya tidak ada duduk istirahat juga di dalamnya. Nah, tapi tadi sudah kita jelaskan, ya, yang lebih rajih adalah pendapat yang menyatakan apa? Sunnahnya duduk istirahat, dan ketika bangkit bertumpu di atas apa? Di atas tangan, ya, bertumpunya di atas lantai. Nah, kemudian pada rakaat ketiga atau keempat, beliau hanya membaca surat Al-Fatihah saja dan tidak membaca ayat apapun setelahnya. Karena tidak diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau membaca ayat atau surat yang lainnya pada 2 rakaat terakhir setelah tasyahud awal. Kemudian beliau melakukan rakaat keempat sebagaimana beliau melakukan rakaat ketiga. Beliau melakukan rakaat ketiga dan keempat ini lebih ringan daripada rakaat pertama dan kedua. Nah, ini apa namanya? Sunnahnya seperti itu. Rakaat-rakaat yang berikutnya itu lebih ringan dibandingkan dengan rakaat-rakaat sebelumnya. Kemudian yang ke-20, tasyahud akhir. Setelah melakukan rakaat keempat pada sholat zuhur, asar atau isya, atau setelah rakaat ketiga pada sholat maghrib, dan setelah rakaat kedua seperti pada sholat subuh, Jumat, dan sholat 2 hari raya, maka beliau duduk tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca bacaan pada tasyahud awal tadi, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wa thayyibat, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan salawat ini ialah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa sayyidina, ya. Ya. Kalau membaca sayyidina pada saat salat itu terlarang. Ya, tapi kalau di luar salat maka tidak
tidak apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya. Jelas ya? Ini bacaan salawat yang dibaca pada tasyahud apa? Tasyahud akhir, pada tahiyat akhir. Ya. Kalau di tasyahud pertama, tahiyat pertama, cukup sampai tadi apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu kemudian berdiri. Tapi kalau di tasyahud yang terakhir, membaca tahiyat yang tadi, sebagaimana pada tahiyat pertama, tasyahud pertama, lalu kemudian ditambah dengan salawat. Kemudian pada tasyahud akhir ini terkadang Nabi duduk tawaruk, yakni dengan menempelkan pantat kiri ke lantai dan mengeluarkan tapak kaki kiri dari satu arah. Ya, sedemikian rupa sehingga kaki kiri beliau berada di bawah paha dan betisnya yang kanan. Sementara itu telapak kaki kanannya ditegakkan. Itu bisa dilihat di gambar. Itu namanya apa? Duduk tawaruk. Terkadang Nabi pun duduk istirahat seperti pada tasyahud awal. Nah, kemudian Nabi SAW memegang lutut kirinya dengan telapak kanan kirinya seraya menahan beban tubuh dengannya. Ini jelas ya. Nah, ini sudah selesai ya dari apa? Dari bacaan tasyahud. Kemudian 21. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Jadi setelah selesai tadi innaka Hamidum Majid, selanjutnya adalah kita dianjurkan untuk membaca doa-doa berikut. Yang pertama, minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian selanjutnya berdoa untuk diri sendiri sebelum salam. Nah, ini keadaan orang yang sholat, ya, yang mana dia dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalam sholatnya, selain pada saat dia sujud, juga adalah pada saat apa? Pada saat tahiyat akhir, ya, sebelum salam. Ini adalah kondisi dan tempat di mana doa seseorang itu mustajab, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma, wa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, doa apa yang paling cepat didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kata Nabi, fi kulli duburi kulli salawatil maktubat, yaitu pada setiap akhir salat. Dan yang dimaksudkan dengan akhir sholat adalah sebelum salam. Setelah baca doa tasyahud tadi, kemudian sholawat, kemudian meminta perlindungan dari 4 perkara, baru kemudian dia perbanyak apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada beberapa doa yang disyariatkan, disunahkan untuk kita baca, ya, pada saat tahiyat. Ya, pada saat sebelum salam. Seperti misalkan doa Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau juga bisa membaca sebagaimana dalam hadis Aisyah, Allahumma hasibni hisaban yasira, atau juga sebagaimana dalam hadis Mu'adz, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau juga dalam hadis yang lainnya, yaitu minta surga kepada Allah dan minta agar dijaga dari siksa api neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Atau Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Intinya adalah minta dimasukkan ke surga dan minta dijauhkan dari apa? Dari siksa api neraka. Nah, ini diantara apa? Contoh-contoh doa yang bisa kita baca dan perbanyak, ya, pada saat apa? Pada saat sebelum salam. Ya, selain doa ini boleh enggak? Boleh, apa aja. Kata Nabi SAW, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a ima a'jabahu." Kalau kemudian sebelum salam,
maka dipersilahkan dan diperbolehkan bagi kita untuk memilih doa-doa yang kita sukai, lalu kemudian doa itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apapun doanya, ya boleh untuk kemudian kita baca, dan dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak doa pada saat sebelum apa? Sebelum salam. Nah, baik. Nah, ini ada yang lupa dari bahasannya. Terkait tentang telunjuk ya. Telunjuk itu digerakkan atau tidak? Nah, ini belum dibahas juga di sini, ada yang terlewatkan. Terkait tentang menggerakkan telunjuk, ini adalah perkara yang juga sekali lagi terjadi khilaf di antara para ulama. Ya. Sebab terjadinya khilaf itu apa? Yaitu karena adanya perbedaan teks hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis-hadis tersebut, ya. Jadi kalau dalam ya hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, bahkan 12 orang lebih, ya, mereka meriwayatkan hadis dari Wa'il bin Hujar terkait tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk tasyahud, dijelaskan dalam 12 riwayat tadi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian duduk, ya, lalu kemudian beliau duduknya iftirosh, lalu kemudian tadi sama ya, tangan kirinya diletakkan di atas paha atau di atas lututnya, kemudian tangan kanannya juga demikian diletakkan di atas lututnya. Kemudian setelah itu, ya, beliau menggenggam ya dua jari beliau, lalu kemudian membuat lingkaran, lalu kemudian mengangkat apa? Mengangkat telunjuknya. Nah, di 12 riwayat itu disebutkan hadis itu sampai sini aja. Jadi tidak ada keterangan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian apa? Menggerakkan telunjuk beliau. Ya, itu dalam 12 riwayat. Semuanya dengan lafal yang sama dan tidak menyebutkan terkait tentang adanya tambahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan telunjuk beliau. Ya. Tapi akan tetapi ada seorang perawi yang meriwayatkan hadis yang sama tapi ada tambahannya. Jadi nggak hanya sampai mengangkat telunjuk saja, ya. Tidak hanya apa mengangkat telunjuk saja, ya. Dan perawi di sini adalah Zaidah. Ya, namanya siapa? Zaidah. Ya, Zaidah bin Qudamah. Namanya Zaidah bin Qudamah, yang beliau menyebutkan adanya tambahan faraaituhu yuharrikuha wa yad'u biha. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerak-gerakkan ya telunjuk beliau dan berdoa dengannya. Jadi paham ya sebabnya di sini nih. Kalau yang 12 orang tadi meriwayatkan tanpa adanya tambahan menggerak-gerakkan, tapi dalam riwayat Zaidah bin Qudamah ada tambahan apa? Tambahan menggerak-gerakkan telunjuk. Ya. Maka bagi yang mengatakan bahwasanya tidak dianjurkan menggerak-gerakkan telunjuk pada saat tahiyat, mereka menilai bahwasanya hadis yang dibawa oleh Zaidah ya bin Qudamah ini adalah hadis yang syadz. Syadz itu apa? Syadz itu kata para ulama yaitu mukhalafatus thiqah liman huwa awthaq minhu. Ya, seseorang yang terpercaya membawa hadis yang berbeda dengan yang dibawa oleh orang yang jauh lebih terpercaya dibandingkan dengan dirinya. Ya, karena hadis yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah ini beda dengan hadis yang dibawa oleh 12 perawi yang lainnya tanpa ada tambahan apa? Menggerak-gerakkan jari jemari. Sehingga ya, hadis yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah ini dinyatakan sebagai hadis yang sahih, hadis yang bertentangan, sehingga apa? Ditolak. Ya, sehingga menurut pendapat ini tidak ada sunnah menggerak-gerakkan jari pada saat apa? Pada saat mengangkat telunjuk, ya, baik dalam tasyahud pertama ataupun tasyahud akhir.
Adapun pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasannya ya dianjurkannya untuk kemudian menggerak-gerakkan jari, ya, maka mereka mengatakan ya ini tidak syad, ya, tapi justru ini adalah menambahkan sesuatu yang belum disebutkan pada hadis-hadis sebelumnya. Karena kan tadi yang 12 orang perawi tadi tidak mengatakan bahwasanya Nabi itu tidak menggerakkan telunjuk, enggak. Cuma tidak ada keterangannya ya yang menyatakan Nabi menggerakkan jari jemarinya. Tapi Zaidah bin Qudamah hanya kemudian membawa tambahannya. Maka dalam kaidah dinyatakan bahwasanya orang yang menetapkan ya membawa satu kabar yang menetapkan itu lebih dikedepankan untuk diterima dibandingkan dengan yang menafikan, sehingga mereka berpendapat bahwasanya hadis ini tidak dimasuk dalam kategori hadis syadz, ya, sehingga mereka kemudian mengatakan bahwasanya tetap disunahkan bagi seseorang untuk menggerak-gerakkan jarinya. Ya, tapi ingat di sini bagi yang menggerak-gerakkan jari juga ada tata caranya yang benar. Ya, seorang murid Syalbani dulu pernah mengatakan bahwasanya beliau pernah sholat di samping Syalbani, lalu kemudian pada saat menggerakkan telunjuknya, dia gerakkan dengan seperti ini. Ya, saya nggak kelihatan ya, lupa saya. Digerakkan seperti ini. Ya. Sebentar, belum. Sabar. Ya. Jadi murid Syalbani ini ketika sholat di samping Syalbani, dia menggerakkan seperti ini. Selesai sholat ditegur. Yang dimasukkan dengan menggerakkan bukan seperti ini. Kalau ini namanya naik turun, bukan menggerak-gerakkan. Yang namanya menggerak-gerakkan adalah seperti ini. Jadi gerakin sedikit aja gitu. Bukan seperti ini, bukan. Ini namanya naik turun. Kalau menggerakkan itu hanya cukup segini aja. Ini namanya gerakin. Iya, kayak bergetar gitu. Iya, seperti itu. Jadi kalau yang condong kepada pendapat adanya sunnah menggerakkan, tata cara menggerakkannya seperti itu. Kadang ada orang beda-beda, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Iya, jadi hanya bergetar aja, tipis. Kemudian juga yang menyatakan adanya sunnah menggerak-gerakkan jari ini khilaf juga. Apakah digerakkannya dari awal ataukah digerakkannya pada saat doa aja? Karena kan dalam hafal hadisnya dikatakan beliau menggerakkan telunjuk beliau dan berdoa dengannya. Artinya hanya pada saat membaca doa saja. Kemudian digerak-gerakkan. Selesai sholawat. Selesai sholawat, kemudian ya itu. Baru kemudian gerak-gerakkan telunjuknya. Iya, begitu. Berarti saat tasawuf awal hanya mengangkat telunjuk ya Ustaz. Iya. Nah. Doa baru iya. Bukan, betul. Itu bagi yang condong ya kepada pendapat bahwasanya adanya sunnah menggerak-gerakkan. Kalau enggak ya nggak usah digerak-gerakkan. Ya sekali lagi ini memang adalah masalah khilaf yang memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau buat saya ya, ini tentunya nanti akan berbeda antara satu ustadz dengan yang lainnya. Karena ini sekali lagi masalah khilafiyah dan kita nggak perlu kemudian ya saling bermusuhan dalam masalah-masalah yang seperti ini. Ya, ini masalah khilafiyah. Kita harus berlapang dada dalam menghadapinya, dalam menyikapinya. Ya, saya yang sholatnya mungkin tanpa menggerakkan jari, kalau ada teman saya menggerakkan jari ya jangan diingkarin. Yang gerakin jari kemudian melihat ada temannya yang kemudian nggak menggerakkan jari, ini juga jangan diingkari karena ini memang masalah khilaf di antara para ulama. Ya wallahu taala alam, saya lebih condong kepada pendapat ya tidak disunahkan untuk menggerakkan jari. Ya, dalam penjelasan Al-Imam Al-Baihaqi, kalaupun misalkan riwayat daripada Zaidah bin Qudamah itu menyatakan menggerakkan, maka yang dimaksudkan dengan at-tahrik di sini adalah apa? Yaitu mengangkat jari, ini namanya tahrik. Ya, ini udah namanya tahrik ini. Ini kan menggerakkan nih. Pada saat mulai tasyahud kan seperti ini kan? Ini sudah menggerakkan namanya. Bukan yang dimaksudkan adalah mengurang-urangin gerakan. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Tapi ala kulli hal, ini memang
satu ustadz dengan ustadz yang lainnya kalau dipraktekkan Beda-beda. itu beda-beda. Nah, pernah juga mungkin dengar ceramahnya Ustadz Firanda. Ustadz Firanda dengan istrinya aja beda. Ya, beda beliau. Beliau nggak gerakin, istrinya gerakin, nggak masalah. Ya, jangan masalah itu kemudian berdebat antara suami dengan istri. Nah, ini masalah apa? Khilafiyah sekali lagi. Ya, makanya inilah pentingnya kemudian kenapa kita paparkan ini ada khilaf di antara para ulama. Ini yang memang tidak ada khilaf di antara para ulama. Artinya dalam masalah yang khilafiyah kita harus apa? Bisa berlapang dada. Kecuali yang satunya dalilnya nggak sahih. Iya, itu nggak muktabar namanya. Selama khilafnya muktabar. Khilaf muktabar itu seperti apa? Khilaf muktabar itu yang dianggap khilaf itu adalah kalau dua orang yang berselisih ini memiliki hujah-hujah yang kuat. Ya, hujah-hujah yang kuat. Dan perbedaan ini memang terjadi di antara para ulama yang kompetensi keilmuannya mereka diakui, bukan yang tidak. Ya, kalau ada kemudian sebuah pendapat, ya itu dalilnya adalah hujahnya kuat, dalilnya sahih, kemudian ada orang yang menyelisihi tanpa dalil atau kemudian dalilnya lemah, maka ini tidak dikatakan sebagai sebuah khilaf. Kan perbedaan pendapat itu terjadi karena apa? Karena imma yang pertama adalah perbedaan dalam masalah menghukumi hadisnya. Hadisnya sahih atau tidak. Atau kemudian yang kedua, mereka meyakini sama-sama bahwasanya hadisnya ini sahih dua-duanya. Pihak A dan B meyakini hadis ini adalah sahih. Tapi hadisnya tidak menerangkan secara gamblang terkait tentang sebuah hukum. Apakah ini haram, ataukah kemudian makruh, apakah ini kemudian wajib, ataukah ini sunnah. Tidak dicerangkan secara apa? Secara gamblang. Nah, ini sebab-sebab terjadinya apa? Perbedaan pendapat di antara para ulama. Makanya tidak dianggap sebagai khilaf yang dianggap kalau kemudian masalah khilaf dalam masalah riba fadl. Ya, riba fadl. Ya, kemudian tidak juga dianggap sebagai masalah khilaf, mohon maaf, dalam masalah musik. Karena 4 ulama mazhab sepakat kalaupun ada menyelisih hanya satu orang saja, maka ini tidak dianggap sebagai khilaf yang mu'tabar. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya diakhiri sholatnya dengan salam. Nabi mengakhiri sholatnya dengan salam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajahnya ke kanan seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Ini pada saat salam itu memang ada beberapa yang diperbolehkan dan disebutkan ya oleh Syalal-Bani, kemudian juga ulama-ulama yang lainnya. Ya, jadi salam ke kanan itu boleh Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian salam ke kirinya boleh juga Assalamualaikum warahmatullah dengan lafal yang sama. Atau juga boleh ke kanannya Assalamualaikum warahmatullah, lalu kemudian ke kirinya Assalamualaikum saja. Ya, tanpa apa? Tanpa warahmatullah. Ya. Ini ada beberapa apa? Variasinya. Beliau memalingkan wajahnya ke kanan hingga terlihat pipinya yang putih. Nah, ini cara salam yang benar ya. Jadi kalau noleh itu pipi, ya kalau kita noleh ke kanan, pipi kita yang bagian kanan ini dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang yang berada di belakang kita. Jadi nolehnya itu enggak setengah-setengah. Ya, pastikan memang ketika kita noleh ke kanan pada saat salam, ini pipi bagian kanan ini bisa terlihat oleh siapa? Oleh orang yang ada di belakang kita, bukan ini, bukan. Tapi pastikan pipi kita ini, jadi ukurannya adalah pipi kanan kita ini, kalau kita noleh ke kanan itu dilihat oleh orang yang di belakang kita. Kalau kita salam ke kiri, noleh ke kiri, pipi kita yang kiri juga bisa dilihat oleh siapa? Oleh orang yang ada di belakang kita.
Langsung. Langsung. Ya, tidak ada. Langsung. Enggak, sampai sini aja ukurannya. Nggak usah nengok ke belakang. Nggak ada yang manggil, Bu. Enggak, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Enggak. Oh iya. Nah, ya berarti sampai sini selesai ya tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti setelahnya adalah amalan-amalan, ya amalan-amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat ini bisa dibaca sendiri aja kali ya. Istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 kemudian baca Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Ya, kemudian kalau posisinya adalah seorang imam, dia balik posisinya 180 derajat menghadap ke arah makmumnya. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Baru kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Ya, dalam beberapa riwayat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Tanpa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya. Riwayat yang lain 25 kali, 25 kali, 25 kali. Riwayat yang lain 10 kali, 10 kali, 10 kali. Itu ada beberapa riwayat dalam masalah ini. Tapi yang paling afdol, yang paling utama adalah 33 plus ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena ini punya keutamaan yang besar sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Membaca ayat kursi, setelah ayat kursi kemudian baca trikul ya. Qul huwallahu ahad, ya al-ikhlas, al-falaq, kemudian juga an-nas. Nah, udah selesai. Ya, sisanya mungkin bisa dibaca ya di rumah. Nah. Nah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana perkataan nasihat Ustaz tadi dipakai hujah oleh al-bid'ah untuk saling menghargai karena mereka juga memiliki hujah. Ya. Kalau kemudian masing-masing kita sudah memiliki hujah masing-masing, ya hujah itu artinya apa sih? Kita ya beramal dengan dalil, beramal dengan hujah, itu menunjukkan bahwasanya kita nanti ada hal yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada hal yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kalau kemudian masing-masing memiliki hujjah satu dengan yang lainnya, ya sudah, amalkan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan masing-masing, ya. Dan nanti ya kembalikan segalanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nanti akan menghisab kita. Ya, Allah yang nanti akan kemudian ya menghisab kita dari segala amalan yang kemudian kita lakukan. Dan masalah berbeda pendapat adalah masalah yang biasa di antara para ulama sebenarnya. Ya, masalah yang apa? Masalah yang biasa di antara para ulama. Yang penting setiap mereka itu memiliki hujah dan dalil mereka masing-masing. Dan silahkan mengamalkan menurut ya apa yang mereka yakini sesuai dengan dalil dan hujah yang mereka bawa, silahkan. Ya. Ya kita tetap mengamalkan apa yang kita yakini. Tidak kemudian mengikuti apa yang mereka kerjakan. Ya. Kalau kemudian mereka mengerjakan sesuatu yang kita anggap adalah menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berlepas diri dari mereka. Biarkan mereka yang akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amalan-amalan mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika kita membantah apa yang menjadi pernyataan-pernyataan mereka, ini tentunya adalah sebagai bentuk nasihat kita kepada mereka. Dan nasihat itu dibangun di atas kasih sayang. Ya, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Kalau kita sudah kemudian sampaikan hujah-hujah kita, dalil-dalil kita, lalu kemudian mereka menolak menerimanya dan tetap kekeh dengan apa yang mereka yakini, ya sudah. Ya, yang penting kita sudah menyampaikan apa? Hujah kita. Yang penting kita sudah menyampaikan dalil-dalil tersebut kepada mereka. Mau mereka terima atau tidak, maka itu tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga sudah melaksanakan tugas kita. Kita ingkari perbuatan tersebut. Kita juga ingatkan dia untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Kalau dia mau nerima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Jika pada saat tasyahud awal, keterusan baca doa-doa sebelum salam, apakah boleh? Jika tidak boleh, apa yang harus dilakukan? Ya, tadi doa-doa yang sebelum salam, ya, itu sunnahnya adalah dibaca pada saat sebelum salam, bukan pada saat tasyahud pertama. Kalau misalkan kita lupa, lalu kemudian kebablasan, ya maka segera akhiri, lalu kemudian bangkit untuk melanjutkan rakaat yang ketiga dan seterusnya. Doa-doa di sini kan maksudnya yang tadi ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya ya. Ya, bukan yang sholawat. Nah, kalau misalkan dia lanjutkan sampai sholawat itu juga nggak masalah. Ya. Kenapa tidak perlu? Ya, itu juga penting sebenarnya. Ya, ini bahas sujud sahwi ini kayaknya perlu bahasan khusus. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Apakah sujud sahwi untuk sholat fardu saja? Apabila saat sholat sunnah ada lupa, apa bisa sujud sahwi? Sujud sahwi dilakukan baik dalam keadaan sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, sujud sahwi itu dilakukan ketika kemudian kita terlupa atau kemudian kita ragu-ragu, ya, baik dalam hal-hal yang berkenaan tentang masalah nanti ada namanya rukun-rukun sholat, kemudian ada namanya kewajiban-kewajiban sholat. Tapi kalau dalam perkara sunnah-sunnah sholat, maka tidak disyariatkan adanya sujud sahwi. Ini sepertinya harus ada bahasan sendiri ya. Ada apa bedanya antara rukun, kewajiban, dan sunnah-sunnah sholat? Kapan kemudian seseorang itu ya dianjurkan untuk sujud sahwi? Apakah pada saat meninggalkan rukun, apakah pada saat meninggalkan kewajiban, ataukah pada saat meninggalkan ya sunnah-sunnah?
Kemudian tata cara sujud sahwinya seperti apa? Apakah sebelum salam ataukah setelah salam? Ini bahasanya cukup panjang ya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya Ramadan. Oh ada ya sebelumnya ya. Insya Allah. Oh iya ada pekan kelima ya. Baik, insya Allah. Ustadz, apakah boleh membaca doa-doa terbaik, misal sama seperti doa sebelum salam, tapi saat sujud dari rakaat pertama sampai akhir? Enggak apa-apa, enggak masalah. Baca doa-doa yang terbaik yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan enggak apa-apa doa itu kita ulang-ulang baik pada saat sujud maupun juga pada saat sebelum salam. Ustaz, doa-doa sebelum salam yang diajarkan Nabi kan banyak. Apakah boleh bila kita membaca doa-doa tersebut secara bersamaan sebelum salam? Membaca lebih dari satu doa sebelum salam karena semua isi doa-doa tersebut sangat bagus. Boleh. Tapi kalau memperbanyak doa dengan doa yang banyak, ya sebaiknya tidak dalam kondisi kita menjadi seorang imam. Lebih baiknya kita perbanyak pada saat kita melakukan sholat sunnah. Nanti jangan imam kemudian bacaan doanya panjang lama sekali, kasihan makmumnya. Lebih baik ya diperbanyak pada saat sholat sunnah atau pada saat bagi ibu-ibu mungkin dalam keadaan sholat sendirian, silahkan. Ustadz, misal doa setelah salam apakah tidak diterima? Kadang doa setelah salam pakai bahasa Indonesia. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, terkait tentang berdoa setelah salam, maka yang dianjurkan bukan doa, tapi yang dianjurkan adalah membaca zikir, bukan membaca doa. Kita bisa berdoa di luar daripada itu, di waktu-waktu yang mustajab, seperti misalkan di antara adzan dengan iqamah, ya. Kemudian di sepertiga malam yang terakhir, kemudian pada saat turun hujan, ya, maka itu bisa kita manfaatkan untuk kemudian kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berdoa setelah sholat, ya maka itu, ya wallahu ta'ala alam bisawab, yaitu tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada setelah sholat itu adalah zikir. Apabila kita bersin pada saat sholat atau mendengar orang bersin pada saat kita sholat, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sendiri yang bersin pada saat sholat, boleh kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau kita misalkan mendengar saudara kita bersin, ya sedangkan kita sedang sholat, maka kita nggak boleh bilang apa? Yarhamukillah, nggak boleh. Ya, nggak boleh bilang yarhamukillah. Ya, diam aja. Karena kita dalam kondisi apa? Sholat. Kalau bilang yarhamukillah, batal sholat kita. Ya, tapi kalau kita bersin, ya lalu kemudian kita ucapkan alhamdulillah, maka ini tidak apa-apa. Karena alhamdulillah itu termasuk bagian daripada zikir. Ya, fa innama fiha tasbih wa tahmid. Karena dalam sholat itu ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada takbirnya dan yang lainnya. Nah, jangan juga ketika sholat berjamaah di samping kita ada yang bersin bilang alhamdulillah, kita yang di sampingnya bilang apa? Yarhamukillah, dijawab lagi yahdikumullah, batal sholatnya. Ya. Apabila kita sholat di pertengahan sholat, kita menahan hajat yang tiba-tiba berasa, bagaimana hukum sholat ini, Ustaz? Dibatalkan. Ya, karena kita tidak dibolehkan untuk sholat dalam keadaan apa? Menahan hajat. Ketika duduk iftirash atau tawaruk, kami tidak bisa melakukannya karena kaku dan sakit sekali. Jadi sholat kami dimulai berdiri dan terus ruku seperti biasa. Setelah bangun dari ruku, kemudian duduk di kursi. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa.
Ya. Bagi orang yang kemudian tidak mampu untuk melaksanakan ya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun apa-apa yang menjadi sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka berlaku kaidah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kalian. Bagaimana hukumnya jika membaca tasyahud awal tapi jadi baca semuanya seperti tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid ya. Akibat sholat gak khusyuk, apa diulang atau lanjut biasa? Lanjutkan saja. Tidak perlu diulang. Menggerakkan jari sekali ketika tahiyat kedua dan terakhir, apa itu? Maksudnya apa ini? Menggerakkan jari sekali ketika tahiyat kedua dan terakhir. Tahiyat kedua. Iya, tahiyat pertama dan terakhir. Tahiyat kedua dan pertama dan kedua ya. Apakah itu sunnah? Menggerakkan yang mana? Yang tadi udah dijelaskan kan? Menggerakkan jari sekali itu kayak gimana maksudnya? Kenapa? Oh iya. Oh iya, nggak apa-apa. Ini tadi kita sudah jelaskan bahwasanya ya, terkait tentang yang pertama, kapan mengangkat telunjuk pada saat tahiyat atau pada saat tasyahud, itu khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan pada saat la ilaha illallah, ada yang mengatakan pada saat illallah, ada yang mengatakan pada saat menyebutkan lafal Allah. Namun kita katakan tadi ya, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah kita angkat telunjuk dari awal tasyahud sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan ya, sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang menggerakkan telunjuk pada saat tasyahud. Ini juga khilaf di antara para ulama, apakah disunnahkan untuk menggerakkan telunjuk atau tidak. Ini juga sudah kita jelaskan. Ya, intinya adalah dalam masalah khilaf seperti ini, kita pilih pendapat yang menurut kita itu adalah mendekati kebenaran. Tapi milih pendapatnya ini tidak boleh disesuaikan dengan apa yang menjadi hawa nafsu kita. Ya, tapi kita pilih memang pendapat yang kita rasa dari sisi dalilnya, dari sisi hujahnya itu lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, tadi kita sudah jelaskan dalam masalah menggerakkan telunjuk. Kalau saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat tidak digerakkan. Ya, dan mungkin ustadz yang lainnya lebih condong kepada menggerak-gerakkan. Intinya ini adalah masalah khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Oh ya. Afwan Ustaz, izin bertanya, bolehkah berdoa mengangkat tangan setelah selesai zikir salat fardu? Ya, tadi kita sudah jelaskan ya bahwasanya Allah taala a'lam bishawab, tidak dianjurkan untuk kemudian berdoa setelah selesai salat fardu. Yang disunahkan adalah berzikir. Kalau mau kemudian doa, maka doanya adalah sebelum salam. Dan apakah boleh doa yang sebelum salam doa untuk diri sendiri dengan bahasa Indonesia? Nah, ini juga ya masalah yang berbeda lagi. Membaca doa ya dengan selain bahasa Arab
pada saat sholat apakah diperbolehkan atau tidak. Ini juga khilaf di antara para ulama. Ya, apakah selain bahasa Arab itu termasuk bagian dari la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas? Apakah ini termasuk perkataan manusia yang tidak dibolehkan untuk kemudian kita baca dalam sholat atau tidak? Itu adalah inti khilafnya di antara para ulama. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Ya, wallahu a'lam. Kalau saya, sebaiknya kita ya lebih berhati-hati dalam masalah ini, dan pendapat yang lebih mendekati kehati-hatian adalah sebaiknya kita kalau ingin doa pakai bahasa Indonesia, maka sebaiknya kita tidak baca pada saat apa? Pada saat sholat. Mungkin bisa dibaca di waktu-waktu yang lainnya, waktu-waktu yang mustajab lainnya. Seperti yang tadi kita sebutkan, antara azan dengan iqamah, pada saat turun hujan, pada saat safar, pada saat sepertiga malam terakhir, dan yang lainnya. Untuk bacaan setelah selesai salat, apakah harus berurutan? Misal baca, iya berurutan tadi. Itu sudah secara urutan dijelaskan di dalam kitab tersebut. Ya, berurutan, tidak kemudian apa? Di apa? Di mix enggak, tapi dibaca secara berurutan sebagaimana tadi dijelaskan di dalam kitab. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, cukup. Cukup ya. Berarti pekan kelima ya. Insya Allah kita bahas tentang itu tadi ya. Mudah-mudahan ini jadi pembahasan terakhir ya, pertemuan yang kelima terkait tentang tata cara sholat Nabi SAW. Kita akan bahas ya apa saja rukun-rukun, kewajiban, kemudian sunnah-sunnah sholat, kemudian kapan kita dianjurkan untuk sujud sahwi dan bagaimana, serta kapan ya sujud sahwi dilakukan, apakah sebelum salam ataukah setelah salam. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Jalla wa Ala, dan yang salah berasal dari kejahilan diri saya sendiri dan juga dari syaitan. Fa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.